Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Indah Nur Saumi dengan NPM 2001080013, mahasiswa jurusan Tadris Pendidikan Biologi kelas A di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implantasi dan plasentasi, di mana ini merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah embriologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Imro'atul Munawwaroh MPD. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai implantasi. Teman-teman ada yang tahu apa itu implantasi? Implantasi atau yang disebut juga dengan nidasi adalah proses menempelnya embrio pada saat tahap blastosis di endometrium induk atau dinding rahim, sehingga terjadi hubungan antara selaput ekstraembrionik dengan selaput lendir rahim untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Nah, keberhasilan proses implantasi ini dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya ada tipe-tipe implantasi. Berdasarkan proses perlekatan antara trofoblast dan sel epitel endometrium induk, implantasi dibedakan menjadi dua tipe. 1. Implantasi invasif, yaitu implantasi dengan proses perlekatan yang lebih ekstensi dengan permukaan uterus selama proses implantasi, di mana blastosit setelah mengalami hatching akan lebih dulu melanjutkan invasinya untuk kemudian melekat pada dinding endometrium induk. Contohnya ada pada manusia, anjing, kucing, mamalia, dan rodentia. Yang kedua ada implantasi non-invasif, yaitu jaringan uterus dan jaringan sekitar trofoblast embrio akan mengalami kerusakan dan mengeluarkan zat metabolit sebagai sumber nutrisi. Jadi, embrio menembus sedikit lebih dalam ke dalam endometrium uterus dan menimbulkan kerusakan. Kerusakan dari endometrium ini hanya sebagian dan embrio masih berhubungan dengan lumen uterus. Contohnya pada babi, kuda, dan hewan ruminansia. Adapun berdasarkan kedalaman proses implantasi, bisa kita bedakan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Implantasi interstisial. Pada tipe ini, invasi embrio merusak jaringan stroma uterus sedemikian dalam, kemudian embrio masuk ke dalam stroma dan permukaan uterus akan menutup daerah bekas masuknya embrio. Terjadi pada manusia, simpanse, dan juga marmut. Yang kedua, implantasi eksentrik. Pada implantasi ini, kerusakan stroma hanya terjadi pada sebagian dan embrio yang berkembang masih berhubungan dengan lumen uterus. Terjadi pada monyet, rhesus, anjing, kucing, dan juga tikus. Dan yang ketiga, ada implantasi superfisial. Pada implantasi superfisial, perlekatan hanya terjadi pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi. Dapat ditemui pada kuda, babi, sapi, domba, dan juga kambing. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya implantasi? Jadi, sepanjang oviduk, zigot membelah hingga terbentuk blastokista, yaitu inner cell mass dan blastosol yang dikelilingi trofoblast. Sesampainya di uterus, embrio lepas dari zona pellucida yang semula mengelilinginya, lalu bergerak ke arah endometrium. Reseptor pada dinding uterus menandakan siap implantasi. Integrin disekresikan, terjadi ikatan di antara keduanya. Trofoblast membelah banyak sekali dan kehilangan sifat epitelnya menjadi syncytiotrofoblast. Enzim disekresikan mencerna dinding uterus sehingga blastokista dapat masuk menembus endometrium. Seiring dengan implantasi, embrio inner cell mass membentuk epiblast dan hipoblast. Pada epiblast terbentuk rongga amnion yang membesar dan menjadi kantung amnion. Sel pada hipoblast juga membelah mengelilingi blastosol dan membentuk kantung Yolk. Syncytiotrofoblast terus membelah dan menebal, membentuk juluran, menggapai pembuluh darah ibu. Implantasi pun selesai. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai plasentasi.
Plasenta adalah suatu sistem yang terdiri atas dua komponen, yaitu selaput ekstra embrionik dan selaput lendir rahim yang berintegrasi menjadi satu kesatuan untuk keperluan pertukaran timbal balik faal antara induk dan fetus serta dapat menghasilkan hormon. Plasenta memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu untuk pernafasan, nutrisi, ekskresi, pertahanan atau kekebalan tubuh, dan juga produksi hormon. Plasenta juga dibedakan menjadi beberapa tipe. Berdasarkan daerah perlekatan dengan endometrium, plasenta dibedakan menjadi 4 tipe. 1. Plasenta diffusa. Pada tipe ini, fili korion halus menyebar merata perlekatan dengan endometrium di seluruh korion. Tipe ini ditemui pada kuda dan babi. 2. Plasenta cotyledonaria. Pada tipe ini, fili korion berkelompok, di mana kotidelon akan berlekatan dengan karankula endometrium. Dijumpai pada hewan ruminansia. 3. Plasenta zonaria. Pada tipe ini, pengelompokan fili korion terdapat pada sepertiga tengah korion seperti pita atau handuk yang menyelubungi permukaan korion. Dapat ditemukan pada hewan karnivora. Dan 4. Ada plasenta discoidalis, di mana fili korion membentuk cakram perlekatan korion dengan endometrium pada daerah ini. Ditemukan pada manusia dan juga rodensia. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari mengenai pembentukan plasenta. Pembentukan plasenta melalui 5 tahapan, yaitu stadium berongga, sistem sirkulasi vetromateral, pembentukan rongga korion, pembentukan tali pusat atau pusar, dan yang terakhir plasenta dewasa. Oke, dimulai dari stadium berongga. Pembentukan plasenta dimulai dari perkembangan trofoblast pada hari ke-8 atau hari ke-9 setelah pembuahan. Pada tahap ini, sel akan membelah sehingga sel yang awalnya selapis menjadi berlapis-lapis. Serta pada tahap ini akan membentuk rongga yang banyak pada lapisan syncytium. Berikutnya yaitu sistem sirkulasi vetromaternal. Pada tahap ini, syncytium akan tumbuh di dalam dinding rahim atau endometrium. Berikutnya, hal ini akan menyebabkan pembuluh darah pada dinding rahim mengalami kerusakan, serta syncytium akan dialiri oleh darah. Lanjut ke pembentukan rongga korion. Perkembangan trofoblast akan menghasilkan sekelompok sel yang membentuk jaringan penyambung yang lembut yang disebut sebagai mesoderm ekstraembrional. Jaringan ini merupakan jaringan penyambung antara lapisan dalam sitotrofoblast dengan sel selaput Heuser. Bagian yang melekat dengan sitotrofoblast akan menjadi selaput korion, serta bagian yang melekat dengan selaput sel Heuser akan membentuk pelindung yolk sac. Berikutnya yaitu pembentukan tali pusat atau tali pusar. Mesoderm ekstraembrional yang terbentuk dari sitotrofoblast akan berkembang menjadi sel darah dan pembuluh darah kapiler. Pada tahapan ini, rongga korion akan meluas dari waktu ke waktu yang akan menyebabkan jaringan embrional akan semakin terpisah dari selaput korion. Kemudian, hal ini akan dihubungkan dengan connecting stalk. Connecting stalk akan berkembang menjadi tali pusat atau tali pusar. Nah, yang terakhir ada plasenta dewasa, yaitu trofoblast akan berkembang menjadi plasenta dewasa dengan terbentuk sirkulasi darah yang sempurna melalui pembuluh darah tali pusat. Meskipun saling berhubungan, darah antara ibu dengan darah janin tidak akan bercampur. Hal ini karena adanya sistem hemokorial. Demikianlah pembahasan materi mengenai implantasi dan plasentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.